Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan wa huwa muf'alun wa daka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fa huwa muhmarrun wa daka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Dayaswaddu iswidadan wa muswaddan fa huwa muswaddun wa daka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Ibyaddu yabyaddu ibyadun wa mubyaddun wa daka mubyaddun ibyaddu la tabyaddu mubyaddun mubyaddun. Isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran daka musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. Ikhdarra yakhdarru ikhdiraran wa mukhdarran wa daka mukhdarrun ikhdarra la takhdarra mukhdarrun mukhdarrun. Ishabba yashabbu isbaban wa mushabban ishabba la tashabba mushabbun mushabbun. Ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran wa daka musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, habis baca waqiah berapa kali tadi? 7 kali. Ya pokoknya semangat baca waqiahnya, doain para donatur. Sekarang lanjut kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26 paling bawah, maka kita bikin 27 ya. Wayaqaul halu, wayaqau dan terkadang terjadi atau terjatuh apa ay al halu hal. Jumlatan hale berupa jumlah, ismiyatan yang bangsa isim, maksudnya jumlah ismiyah. Au fi'liyatan atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau itu wayaqaul halu dimudzakarkan, itu harus tanggap. Wadzalika dan bermula itu, nah itu diambil dari wayaqaul halu jumlatan ismiyatan wa fi'liyatan. Berarti kalau ditakdirkan wadzalika ay dzalika wuqu'ul hali jumlatan ismiyatan wa fi'liyatan. Do zalika ay zalikal mazkur min wuqu'il hali. Kalau tadinya kan yaqaul halu, al halu kan sebagai fa'il, tapi kalau yaqau di isimkan kan wuku', ngerti kan? Nah wuku' mudhof, al halu mudhof ilaih, nyambung ya. Nah itu maksudnya. Wadzalika dan bermula itu wuqu'ul hali jumlatan ismiyatan wa fi'liyatan. Itu annal halana, jumlahnya annal hala kan khobar. Nah kalau anna bisa dimakhal fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kan hamzahnya dibaca fathah, gitu loh maksudnya. Ngerti kan?
Nah itu harus kalian mulai hidupkan, harus dilatih supaya kapan membaca hamzahnya inna dan anna itu kalian benar-benar pas sesuai kaidah. Maksudnya bukan kebenaran, tapi benar. Ngerti maksudnya kan? Kalau kebenaran kan nggak ngerti kaidahnya, tapi benar aja kan gitu. Ya, tapi kalau benar itu kan berarti sesuai kaidah gitu loh. Annal hala itu sesungguhnya hal, nakiratun itu nakiroh, wal jumlatu dan bermula jumlah, takou itu memposisikan apa jumlah, makanan nakiroti pada posisinya isim nakiroh. Wa idza waqa'at dan apabila terjadi apa nakiroh halan hale berupa hal, hukima maka dihukumi ala mahaliha apa atas hukumnya nakiroh bin nasbi dengan membaca nasab. Khobariyatan yang bangsa khobariyah sifatnya jumlatan, wa yaqaul khalu jumlatan khobariyatan yang bangsa jumlah khobariyah. Maksudnya khobariyah apa? Kemarin udah dibahas. Ai muhtamilatan tegesa yang mengandung lisidqi wal kizbi terhadap benarnya berita, wal kizbi dan bohongnya berita. Kalam yang mengandung benarnya berita atau tidak benar itu namanya kalam khobar. Nah kalau jumlah namanya jumlah khobariyah. Nyambung. Contohnya ya nanti adalah contohnya. Fala yajuzu karena jumlah haliyah harus berupa jumlah khobariyah. Itu namanya fasiha. Fala yajuzu maka tidak boleh apa maji'ul insya'iyati datangnya jumlah insya'iyah halan hale sebagai hal ittifaqon dengan kesepakatan ulama di masa batin na'ti dengan sama dengan kedudukannya na'at atau sifat. Nah, jadi isim nakiroh hal itu sama dengan isim nakiroh, gitu. Kalau maksudnya di sini jumlah itu memposisikan pada tempatnya isim nakiroh. Cuman jumlah yang boleh menjadi hal itu harus jumlah khobariyah, jumlah yang mengandung berita, terlepas beritanya benar atau salah. Maksudnya nyambung kan? Nah, karena kenapa hal tidak boleh berupa jumlah insya'iyah dan harus berupa jumlah khobariyah? Alasannya adalah, nah itu alasannya, li'annal hala bimasa batin na'ti, posisinya hal itu sama dengan na'at. Wahua dan bermula na'at layakunu itu tidak boleh ada apa na'at bijumlatin itu berupa jumlah insya'iyatun yang bangsa insya'iyah. Insya'iyah itu lawannya khobariyah. Contohnya amar, nahi, istifham itu kan namanya jumlah insya'iyah. Wali annaha qaidun dan karena sungguhnya hal qaidun itu kalau enggak qaidun itu qaid li amiliha, qaid itu ikatan fi amiliha dalam amilnya hal, wal quyudu dan bermula qaid takunu itu jadi apa qaid sabitatan itu tetap bagiatan hale
utuh tetap ya sama, sabitah bagian ya diyakini. Ma'ama berserta isim lafat uyida yang dikaidi apa ma biha dengan kuyud. Hal itu kan catatan, ngerti maksudnya? Catatan itu keterangan. Maka kalau bahasa Indonesianya hal itu termasuk keterangan. Zaid datang dengan menunggal. Nah, menunggal ini kan keterangan datangnya Zaid. Nah, kayit atau ikatan itu kan tetap melekat. Itu loh maksudnya, ngerti? Melekat sama yang dikaidi. Nah, sementara wal insya'u dan bermula kalam insya, la kharija lahu, la kharija itu tidak ada perkara yang keluar lahu bagi insya. Maksudnya nggak ada kenyataan, la kharija nggak ada tempat keluar, maksudnya nggak ada kenyataan terhadap insya, begitu loh, nggak ada ketetapan. Bal yadharu, bahkan nampak apa insya ma'al lafzi bersama lafadznya. Nah, kalau itu kan tadi amilnya, ngerti kan? Kalau hal ambil diperhatikan tuh, wayazulu dan hilang apa kalam insya bisa walihi dengan hilangnya lafadz. Karena kalam insya la kharija lahu bal yadharu ma'al lafzi wayazulu bisa walihi fala yasluhu, maka tidak patut apa insya lil qaidi untuk memberi keterangan qaid. Walihada, dan karena ini la yasluhu lil qaidi lam yakok, tidak boleh terjadi apa al insya'u kalam insya syarton hale menjadi syarat wala na'tan dan tidak juga menjadi na'at. Oh, nyambung nih. Jadi saya ulangi, hal jumlah boleh menjadi hal, tapi jumlah yang dibolehkan menjadi hal adalah jumlah khobariyah. Oke? Jumlah khobariyah baik berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke? Karena yang jadi hal harus berubah jumlah khobariyah, maka kalam insya, kalam lawannya kalam khobar atau lawannya jumlah khobariyah tidak boleh menjadi hal. Karena hal itu merupakan keterangan. Nah, keterangan itu hanya ada pada jumlah khobariyah. Perhatikan loh, ini pembahasannya sistematis. Karena kalam insya tidak mempunyai keterangan, lafadznya hilang bersama hilangnya lafadz insya. Oke, umpamanya kum, ya kumnya hilang, ya udah nggak ada arti, kan gitu. Karena yang menunjukkan makna perintah berdiri itu tersimpan dalam lafadz kum. Nyambung nih. Wayustarotu, nah ini yang harus digarisbawahi, dan disyaratkan fil jumlati di dalam jumlah al-waqi'ati yang terjatuh, yang dibuat gampangannya halan halim menjadi hal apa antakuna, apa bahwasanya ada apa jumlah kholiyatan itu sepi min dalil istiqbalin, dari dalil istiqbal, dalil yang menunjukkan masa yang akan datang. Kasini seperti sin, wasaufa dan saufa. Sin sama saufa itu kan namanya sin urut tanfis. Saufa kan menunjukkan masa yang akan datang, cuman agak lama. Kalau sin kan waktu dekat. Wa nawasibil fi'li, dan dari nasab-nasabnya fi'il. Jadi andikan fi'il mudhari nggak ada huruf sin, nggak ada huruf saufa, nggak ada huruf yang menasabkan mudhari, ngerti? Nah itu baru boleh menjadi apa tadi? Boleh menjadi hal. Wa tamani, andikan isim dijauhkan dari tamani. Wa taroji dan taroji, tamani mengharapkan sesuatu yang sulit
atau mustahil didapat. Taroji mengharapkan sesuatu yang mungkin diraih ataupun perkara yang disenangi. Wa minal fa'i dan disepikan dari fa, mau fa jawab, mau fa apa, mutlakon hari mutlak. Itu kemutlakannya apakah fa jawab, apakah fa fasifah ataupun fa atof. Wa min wawin dan dari wawu yali yang menyandingi ha pada wawu apa mudhari pun fi'il mudhari. Batun yang musbat, mudhari yang musbat, au manfiyun atau mudhari yang dinafikan. Bila dengan la, ini syaratnya. Ini panjang ini. Maka ini bahasanya alfiyah. Wa min makna ta'ajjubi dan disepikan dari makna ta'ajjub. Waqi'atan hale terjatuh mauqi'a mufradin pada posisinya mufrad. Maksudnya mufrad enggak jumlah. Jadi syarat-syaratnya isim atau jumlah khobariyah boleh menjadi hal itu harus disepikan dari syarat-syarat tadi. Pertama dijauhkan dari sin, kedua saufa, ketiga fi'il, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Itu kalau fi'il. Ya kalau isim dijauhkan dari tamani, taroji, termasuk dari fa, kalau fa berlaku keduanya, termasuk dari wawu yang disandingkan dengan fi'il mudhari musbat atau manfi tapi huruf la, dimanfikan hanya dengan huruf la nafi. Wa antakuna dan bahwasanya jadi apa hal yang berupa jumlah aja deh. Ini perhatikan ya, ini sulit loh. Wa antakuna dan bahwasanya jadi apa jumlah maksudnya jumlah ya jumlah riyah. Murtabitotan itu yang terikat. Maksudnya apa? La budda, sebenarnya harus fil jumlah di dalam jumlah. Idza waqa'at apabila terjatuh apa jumlah halim menjadi hal min ayyakuna dari bahwasanya ada laha itu bagi jumlah apa robitun pertalian ikatan. Nah, kalau ini bahasa kerennya korelasi. Yarbitu yang mengikat apa robit ha pada jumlah. Biman dia lalu. Biman dengan orang dia yang bermula man, yaitu man ya isinya nggak harus orang gitu. Lahu bagi robit. Summa innaha, karena itu atof kepada jumlahnya min ayyakuna. Harap itu yang kedua bimin. Oh anna ya, summa annaha karena diatofkan min ayyakuna. Mau ngapain pula? Ngaji dulu yang semangat hidup itu plak. Lu semangat hidup aja nggak punya plak. Paham nggak? Dengerin Santi, gimana plak? Ya di atas pak. Iya, masa lu dari bawah ngomong cacing lu dari bawah ya nggak? Oh ngaji dulu yang semangat gitu loh. Santri senior bukan nyontohin yang baik, malah malas-malesan. Kan lu tahu. Oke, mana tadi? Kotakunu itu terkadang ada apa jumlah murtabitotan itu diikat bil wawi dengan wawu. Nah namanya wawu disebut wawu haliyah. Oke.
Kalau kemarin maf'ul ma'ah ya wau ma'ah, begitu loh. Makanya macam-macam. Wad domiri dan domir. Nah ingat-ingat, jumlah haliyah itu selalu diikat supaya ada ketersambungan dengan jumlah sebelumnya. Pengikat itu cuma dua. Pertama wau, kedua domir. Terkadang dua-duanya, terkadang salah satunya. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat. Ma'an halis sekaligus. Wadzalika dan bermula itu murtabitotan bilwawi wa dhamiri ma'an fi ghairi ma dalam selain lafaz keterangan sayati yang akan datang apa ma mimma nyatanya dari kalam yastaksiru fihi dhamir yang mempengaruhi fi dalam ma apa ad-dhamir dhamir fakot saja. Diingat-ingat, faknya fakot itu zaidah, jadi nggak usah maka. Mengerti? Kaidahnya di mana, San? Lu pernah ikut ngaji, lu ngomong enggak? Gua cewek lu. Gua lupa lu referensinya lu. Qawaidul lughah al-arabiyah dalam bahasa nahwu. Karena qawaidul lughah al-arabiyah itu pembahasannya 3, ada sorof, ada nahwu, ada balaghah. Maka harus dilatih referensi-referensi seperti itu penting. Kuntet, ngerti? Lu beli kuntet, karena kuntet yang depan nih, cengar-cengir. Lu punya kitabnya kok kagak? Ya, Pak. Ini kuntet kecil. Kuntet ya kecil lah. Lu punya tet? Kagak, bakalan gablok. Kitabnya warnanya apa? Apa, San? Lah hijau. Hijau kayak daun kayak alaji semua. Tuh begitu. Lah gua mah hafal lo warna kitabnya kok apa? Emang dikaji. Gitu loh rupanya. Cuma kan tergantung cetakannya. Mungkin sekarang ya cetakannya merah, orang putih. Dulu kan hijau. Karena P3, PKB gitu ya. Tahu lah. Mana tadi? Awil wawu atau kepada ad-dhamir fakot saja. Nahwu alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Alam tara, apakah tidak melihat siapa kamu? Ilal ladzina, kepada mereka. Selahnya alladzina kharaju, yang keluar. Siapa alladzina? Keluar min diyarihim, dari rumah-rumahnya alladzina. Nah ini yang menjadi contoh. Wahum ulufun, tingkah adanya mereka. Nah itu sohibul hal. Sohibul halnya adalah waw yang ada pada ayat kharaju. Bisa juga him yang ada dari lafaz diyarihim, cuman nanti dominan waw yang ada pada kharaju. Karena kharaju kan amil, fi'il kan, wawnya fa'il kan gitu. Wahum hale bermula alladzina, hale bermula kaum itu ulufun. Jamaknya lafaz ilfun, ulufun, orang-orang yang kasih sayang. Al-islamu ilfun ma'lufun, la islama liman la ilfalahu. Islam ini agama damai, agama kasih sayang. Enggak ada kesempurnaan seseorang itu wujud kalau dia tidak mempunyai kasih sayang. Nah itu yang menjadi contoh wahum ulufun. Waunya wau hal, maksudnya wau halia. Humnya domir, robit yang mengikat antara jumlah kharaju min diyarihim. Pengikatnya adalah wau dan domir. Oke?
Wa i'rabuhu dan entar satu tulis. Wa i'rabuhu dan penula i'rabnya ayat. Qaulihi ta'ala itu alam taro. Alam bermula alam itu harfun takririn. Harfu takririn itu huruf menetapkan. Wa jazmin dan huruf jazm. Taro bermula taro itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm di alam dengan alam. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya taro khaffu harfil illati itu membuang huruf illat min akhirihi dari akhirnya taro. Wa huwa dan bermula huruf illat yang dibuang itu al alifu alif. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya fi'il taro mustatirun itu tersimpan di dalam taro, tersimpan wujuban dengan wajib. Nah, wujuban itu bukan maf'ul mutlak, itu sifat, tapi yang menggantikan posisinya maf'ul mutlak. Nyambung nggak? Apa takdirnya? Apa san? Apa bin? Anta ya istitaron wujuban. Kayak nyambung. Wujuban wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya dhamir yang tersimpan fi di dalam lafaz taro. Wujuban, saya bahas wujuban loh. Dengan wajib, itu kan maf'ul mutlak. Sejatinya wujuban bukan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang sejatinya adalah istitaron yang tersimpan. Wujuban itu na'at. Cuma wujuban menggantikan posisinya istitaron, gitu loh. Nyambung. Sama aja. Banyaklah kemarin udah dibahas kelamaan. Takdiru bermula kira-kiranya domir mustatir. Anta itu lafaz anta. Lu salah paham lu. Bukan anta itu yang dimaksud. Wujubannya yang saya bahas. Ila bermula ila itu harfu jarin. Alladzina bermula alladzina itu ismun mausulun fi mahali jarin dalam mahal jar bi ila dengan jar ila. Nah ini kharaju bermula ayat kharaju itu fi'lun wa fa'ilun. Kharajanya fi'il, waunya fa'il. Wa min diyarihim dan bermula ayat min diyarihim itu muta'alikun bertaluk dengan kharaju. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il yaitu kharaju. Wa ma ta'allaqa bihi dan ayat ta'allaqa yang berhubungan apa ma bihi dengan fi'il fa'il tadi. Silatul mausuli itu selanya isim mausul, yaitu kan ilal ladina kan gitu. Kharaju yang itu kan bukan sifat tapi selah. Wal aidu dan bermula aidnya itu wawul jamaati waw jamaah. Aid kaitannya isim mausul, paham? Wahum dan bermula ayat wahum itu al-wawu wawul khali. Al-wawu itu bermula wawunya wawul khali itu wawu khal. Hum bermula hum itu dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Mubtada'un itu menjadi mubtada'. Ulufun bermula ayat ulufun. Khobarun itu menjadi khobar. Wa jumlatul mubtada'i wal khobari dan bermula jumlahnya mubtada dan khobar itu fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Jumlahnya wahum ulufun di mahal nasab. Alal hali atas sebagai hal. Tuh minal wawi dari wawu fi kharaju dalam kharaju. Artinya sahibul halnya itu wawu dalam ayat kharaju. Nah, kan kharaju wawunya tadi kepada alladzina. Oke? Wahia dan bermula jumlah wahum ulufun murtabitatun itu terikat bil wawi
dengan wau, wadomiri dan domir, wahua dan bermula domir, hum itu lafaz hum. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini saya jelasin. Ngopi dulu lah. Lapar saya udah gemeter ini. Kalau lu mau udah pingsan pelah. Nanti. Apalagi Rara, udah yang geblak lah ya lu. Perhatikan. Tadi udah dijelaskan. Ini kan supaya kalian ingat. Hal terkadang berupa jumlah. Kan itu. Tapi jumlahnya nggak sembarang jumlah khobariyah. Nggak boleh jumlah insya. Ya. Saya ulangi. Hal wajib, hal terkadang boleh berupa jumlah khobariyah. Ketika hal menjadi jumlah khobariyah, dan kan tadi ada syaratnya tuh dalam syarah harus disebut, ini iklan aja. Wa yustaratu bil jumlatil waqi'ati halan an takuna kholiyatan, yang 3 dari atas itu loh. Min dalil istiqbalin kasini wa sofa, kan gitu, oke? Jelas ya? Itu tadi udah saya jelaskan. Sekarang poin kepada murtabitotan bil wawi wad domiri. Ya oke. Perhatikan. Hal terkadang boleh berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau ini jangan dihapus dulu ya. Oke ya. Diperhatikan supaya connect kalian. Ketika hal berupa jumlah baik ismiyah atau fi'liyah harus ada robit. Maksudnya robit pengikat atau penyambung. Maksudnya pengikat atau penyambung apa? Yang menyambungkan antara hal dengan jumlah sebelumnya. Nah, udah gampangannya. Robit ada kalanya wau, udahlah, atau domir. Oke, diperhatikan. Contohnya yang jumlah ismiyah dulu. Alam taro ilal ladina, ini tambahan. Ilal ladina kharaju min diyarihim wahum. Nah ini yang menjadi contoh. Wahum di kita juga ada. Nah ini kharaju. Tadi udah dibahas ini kurang ini. Alam taro. Nah, sudah dibahas tadi. Kita ladina dibahas. Kharaju sewa. Kita langsung fokus saja ke poinnya. Kharaju fi'il wawunya fa'il. Selain fa'il, wawunya juga sebagai shahibul hal. Oke? Nyambung nih. Nah, min diyarihim ta'aluk kepada kharaju. Nah, jumlahnya wahum ulufun. Ini namanya jumlah aliyah. Nah, tapi yang berupa ismiyah. Oke? Kan tadi syaratnya harus ada robit. Nah, robitnya pertama ini ada 2. Kadang 2, kadang wau tok dan terkadang iya tok. Nah, domir tok. Ini kebetulan wau namanya wau aliyah atau wau al. Sementara humnya adalah domir. Nah, kan udah memenuhi syarat. Hal terkadang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke?
hal yang berupa jumlah harus ada robit. Robit bisa berupa wau, bisa berupa domir, bahkan kadang keduanya. Oke? Nah, udah ini contoh. Nanti contoh di bawahnya masih banyak. Nah ini tolong diinget-inget dulu. Gitu loh. Segitu dulu kalian inget-inget. Ini masalah kalau saya gas, oleng kalian. Ini dulu, ini pengantar dulu. Gitu loh. Nah, sebenarnya sih boleh sih nyampe satu lagi sih keburu lah. Wan takuna murtabidatan bidomir, udah nggak apa-apa. Tapi saya kasihan sama yang ngaji, yang sekolah sore kan, kan Aska, Andi dan yang lain kan nggak ada, ngerti? Yang anak cewek, pada malas kali ya. Ya kan ada sekolah juga yang cewek. Bela Sungkawa sama parah banget. Iya kan? Parah banget ya udah. Sementara karena kasihan anak-anak yang sekolah siang, kan nanti masih biar sedikit bisa kebagian dengan bahasa pengantar ini gitu loh. Sekarang ganti kitab lah. Maksudnya biar nahunya anak-anak yang sekolah siang nggak ketinggalan. Nah siapa nih? Tauhid atau taklim? Tauhid. Tauhid lah biar ke tanda halaman 27. Sorong apa tuh? Yang mana sekarang? Asifatu tasyatu bukan? Ya benar ya, oke. Perhatikan ini mumpung dari nol. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu nyanyi al-waton ya. Sekarang udah enggak gara-gara di chorus sama YouTube. Nah. Oke, siapa sih? Najwa. Parah tiap hari. Pesan apa sih Najwa? Parah itu tiap hari. Mama parah gitu. Ini gua kalau ada paket itu cepet pada turun, paham nggak? Gua di depan sana tuh denger. Serius, gua kadang-kadang gua lari buru-buru. Nggak, kalau anu nggak usah pesan paket aja dah. Ganggu masyarakat. Ngerti nggak? Kecuali lu standby ada itu kalau pada siap. Saya nongkrong di depan itu kedengeran teriak-teriak. Manggil namanya paket, nama ini. Malu-malu aja. Konsisten semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu at-tasi'atu bermula sifat yang ke-9. Al-wajibatu yang wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Al-ilmu itu ilmu. Wahuwa dan bermula ilmu. Wahia dan bermula ilmu. Sifatun itu sifat. Sifatun itu sifat. Lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Azaliyatun yang bangsa zaman azali. Maujudatun yang maujud. Qaimatun yang melekat bidzatihi ta'ala dengan Allah ta'ala. Yang kasifu yang terbuka lahu bagi Allah dia dengan sifat apa kullu maklumin semua perkara yang maklum. Aima tegasnya sesuatu yang dimaksud maklum min sya'nihi yang itu dari keadaannya ma ayu lama itu bahwa bisa diketahui apa ma. Wa dan bermula ma min sya'nihi ayu lama itu kullu wajibin setiap perkara yang wajib wa kullu jaizin dan setiap perkara yang jaiz.
Wa kullu mustahilin, dan setiap perkara yang mustahil. Yang kasifunya lahu tadi inkisafan, dengan terbuka, taman yang sempurna. Udah. Sifat yang kesembilan, yang sifat wajib yang kesembilan, yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat ilmu. Sifat ilmu itu sifat Allah Ta'ala yang ada sejak zaman azali. Maksudnya zaman azali, semenjak adanya Allah, udah gak usah mulai kemana-mana. Semenjak adanya Allah, ya sifat ilmu langsung ada. Itu maksudnya zaman azali. Yang wujud melekat pada zatnya Allah Ta'ala, ini bahasa kita. Yang kasih fulahu biya kullu ma'lumin. Itu kan maksudnya menjelaskan supaya kita sebagai manusia paham. Kalau Allah mah nggak membutuhkan pemahaman seperti ini. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya, itu kenapa sih kok yang kasih fulahu biya kullu ma'lumin? Yang mana dengan sifat ilmu tadi, semua perkara yang maklum itu bisa terbuka, terurai, bisa diketahui. Nah, ma min sa'ni ayyuk lama itu sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, terbukanya inkisafan taman, dengan terbuka yang sempurna. Ilmunya Allah itu sifatnya inkisaf tam. Beda sama kita, masih remeng-remeng. Layah tamilu, yang tidak mengandung apa inkisaf an-nakidho, pada perkara yang merusak, biwajhin, dengan cara apapun. Fakhoroja, maka keluar, ditami dengan kayit tam, ilmunya Allah. Jadi katanya tam. Nah, kalimat tam, maka keluarlah apa adonudon, meraba-raba, menduga, menyangka, udon, wasaku dan sak. Udah pernah saya jelaskan. Kalau don itu 60% sampai 90 sampai 75 lah. Kalau sak 50%. Waham itu di bawah 50%. Waham itu dugaan. Fakullun, maka bermula masing-masing, aikullu wahidin. Tuh, ingat tanwinnya. Tanwin apa? Mikir. Iwat apa? Kan kalimatin. Makanya seperti itu harus kalian latih. Kalau nggak kalian latih, nanti kebangetan mikir, gak kecus-kecus. Fakullun, maka langsung takdirkan aikullu wahidin. Tanwinnya iwat apaan? Kalimatin, langsung paham. Minas salasati, dari yang tiga, yaitu dzon, syak dan waham. Mustahilun, itu mustahil alaihi ta'ala, atas Allah Ta'ala. Karena ilmunya Allah sifatnya tam, maka keluarlah yang namanya dzon, dikecualikan, nggak masuk maksudnya. Dzon, syak dan waham. Li'annaha, karena sebenarnya salasah, layah sulu, itu tidak hasil dia dengan salasah apa al-intisafu, keterbukaan at-tamu yang sempurna. Gampang kan? Gitu loh. Wa kharaja, dan terkecuali biqaulihi, dengan ucapannya musannif layah tamilu, yaitu lafaz layah tamilu an-nakidho, apa at-taklidu, taklid. Falaisa, maka tidaklah ada siapa Allah Ta'ala muqallidan, itu zat yang mengikor li ghairihi, terhadap lainnya Allah. Ilmunya Allah selain inkisaf tam, tadi disebutkan la yahtamilun nakidho biwajhin. Dengan kalimat la yahtamilu an-nakidho taklidu, apa? La yahtamilun nakidho biwajhin, keluarlah mengecualikan taklid. Karena ilmunya Allah bukan ikut-ikutan, tapi ilmunya Allah adalah pasti. Karena Allah tidak taklid ke siapapun.
Itu maksudnya falaisa Allah taala muqallidan li ghairihi. Li'anna taklida, karena sungguhnya taklid alaihi atas Allah itu muhalun. Li'annahu, karena sungguhnya taklid itu yakbalu naqido, yakbalu menerima apa taklid an-naqido, pada kesalahan atau berlawanan, bitaskiki musakkikin, dengan meragukannya orang yang membuat ragu. Ilmunya Allah pasti, maka Allah nggak ada istilah dalam ilmunya Allah itu adalah layah tamilun naqido, nggak ada ilmunya Allah yang mengandung pada yang salah, karena yang salah itu adalah taklid, sementara Allah tidak taklid kepada yang lainnya. Oke? Nyambung? Nah, fala yahsulu, maka tidak hasil bihi dengan taklid apa al-inkisafu tamu, inkisaf terbuka yang sempurna. Nyambung kan? Nah, ini ilmunya, ilmu logika. Maksudnya pengarangan kitab Fathul Majid itu mengandung ilmu mantek yang tinggi, maka sistematis. Kalau ente penggel satu susunan, bingung artinya. Maka sistematis dari tadi. Saya ulangi, sifat wajib yang ke-9 bagi Allah Ta'ala adalah ilmu. Ilmu itu adalah sifatun lahu ta'ala azaliyatun, sifat Allah Ta'ala yang sifatnya zaman azali, maujudun yang maujud, qaimatun yang melekat bilati ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Oke? Yang kasifu lahu biha kullu maklum, yang dengan sifat ilmu tadi terbukalah bagi Allah segala sesuatu yang maklum. Maksudnya maklum aima min sani ayyuklam, segala sesuatu yang memang harus diketahui. Apa itu ma min sani ayyuklam? Wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin, yaitu setiap perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Inkisafnya inkisafan taman, itu dengan terbuka yang sempurna. Layah tamilun naqido, yang tidak mengandung kesalahan diwajihin dengan cara apapun. Ilmunya Allah pasti, nggak ada ilmunya Allah mengetahui sesuatu itu mengandung salah, maksudnya. Nah, karena tadi ada kaitan, keluarlah fakharaja bitami adzannu wa saqu wal wahmu. Tadi ilmunya Allah inkisaf tam, kalimat tam itu mengeluarkan dzon, syak dan waham. Fakullun minas salasati mustaqilun alaihi ta'ala. Karena yang tiga tadi, dzon, syak dan waham, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Alasannya li'annaha la yahsulu biha al-inkisafat tam, karena yang tiga tadi itu enggak hasil inkisaf tam. Wa kharaja bi qauli la yahtamilun naqidu at-taqlid. Tadi ada kait la yahtamilun naqidu, maka keluarlah dengan kalimat atau definisi la yahtamilun naqidu taklid. Oke? Taklid enggak termasuk. Alasannya falaisa Allah Ta'ala muqallidan li ghairihi, Allah tidak taklid kepada yang lain. Nyambung? Sistematis semuanya. Wa anna taqlidu muhalun, karena taklid itu muhal. Nah, ini belajar tauhid dengan dalil namanya. Nah, nyambung nih. Maka Pak, tauhid enggak boleh taklid. Bahaya. Harus istihad. Walaupun istihadnya tetap taklid, tapi dengan dalil, gitu loh. Allah sifatnya apa? Ilmu. Yang ke-9 apa? Ilmu. Maknanya ilmu apa? Mengetahui. Maksudnya mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu dengan pasti. Itu maksudnya la tamilun naqidu. Inkisafnya, mengetahuinya inkisaf tam, dengan pembukaan pengetahuan yang sempurna, enggak pakai
duga-duga, nggak pakai ragu-ragu, nggak pakai nyangka-nyangka. Loh, itu maksudnya. Karena kalau taklid itu akan didebat oleh orang yang mendebat, nanti akan menjadi ragu. Oke, nyambung ya. Walahu ta'alluqun tanjiziyun qadimun wallahu alam. Ya udahlah. Lumayan daripada lumayan. Lu udah mandi kok? Ya udah, makanya kan mandi dulu. Lu udah mandi deh. Kepet dulu ya. Rio dari kemarin belum mandi, jadi sekarang mandi. Kan katanya mandinya dua hari sekali. 2 kali sehari apa 2 hari sekali? 2 hari. Lah iya, aku sendiri sih yang ngomong ya. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.